Meskipun kemenangannya membuat seluruh Cradle gempar, Zack tidak mempedulikannya dan langsung kembali melanjutkan latihannya. Selama sebulan penuh berlatih, Zack merasa heran bagaimana di kehidupan sebelumnya ia bisa menjadi Red Knight dengan tubuh yang begitu lemah. Ia pun memeriksa jendela statusnya dan terlihat kemajuan yang pesat. Ia menyadari bahwa begitu sebuah skill melewati level expert, peringkatnya akan naik dan tingkat kemahirannya kembali ke awal. Saat sedang merenung, Decker datang memberitahunya untuk bersiap karena mereka akan berangkat ke rumah utama dalam 2 jam untuk menghadiri upacara Blazing Duet, tempat di mana legenda Dragon Slayer pertama dimulai. Setibanya di sana, Zack mendapati aula sudah dipenuhi oleh orang-orang terkenal dari seluruh benua, dan ia yakin keluarganya juga mengirim informan untuk mengawasinya. Namun, ia bodoh amat karena begitu mereka melihat kegagalan awakening Zack, para bangsawan-bangsawan ini pasti akan mengabaikannya lagi, boy. Akan tetapi, sebuah pemandangan yang tak terduga membuatnya terkejut. Ia melihat kakaknya, Abel Dracker, putra kedua keluarga yang dijuluki Botshoring Knight. Di kehidupan sebelumnya, Abel tidak datang ke upacara pemberkatan, tapi kok datang gitu. Zack menyadari bahwa tindakannya telah mengubah masa depan, dan ini mungkin menjadi sebuah kesempatan juga. Upacara pemberkatan pun dimulai. Satu persatu kadet maju untuk membangkitkan aura tersegel mereka. Dalam beberapa kasus langka, ada yang juga membangkitkan sifat khusus Dragon Slayer yang disebut Mana Inhibition. Mereka akan didukung penuh oleh keluarga utama. Singkat cerita, akhirnya tiba giliran Zack. Para penonton berbisik mengharapkan Zack akan mengalami Pure Blood Awakening, soalnya ia berhasil mengalahkan Rena. Zack melangkah maju dengan percaya diri. Ia teringat betapa buruknya pengalaman ini di kehidupan masa lalu. Namun kali ini berbeda. Ia kini memiliki kemampuan healing dan bisa memanipulasi ether. Nggak mungkinlah ia dapat ampas lagi. Namun saat ia menyentuh altar, tidak ada cahaya yang muncul. Para penonton mulai mencemoohnya lagi, menyebut gagal dan pembuat malu keluarga. Abel pun terlihat kecewa. Zack tentu kesal, tapi kembali tenang karena ia tahu meski gagal mendapat dukungan, ada banyak cara lain kok untuk menjadi kuat. Tapi tepat ketika ia mengira begitu, tiba-tiba sebuah pesan dari sistem muncul, memberitahukan bahwa adanya error dalam presisi identifikasi. Sistem menemukan bahwa informasi kelas Zack hilang dari terminal, lalu memasukkannya secara paksa menggunakan otoritasnya. Seketika altar yang tadinya gelap memancarkan cahaya merah, menandakan Pure Blood Awakening. Sistem memberitahukan bahwa Ancient Dragon Blazing yang tersegel dalam jiwa Zack telah aktif, membangkitkan bakat turunan Factor Blood. Kombinasi dari bakat langka ini kemudian menciptakan sebuah kelas baru yang belum pernah ada. Sebuah unik kelas immortal telah dibangkitkan.